Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Dinamika Kependudukan 2 atau Mortalitas. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami. Saya Dimas Abdul Rahman, NIM 14, Nunjulur Regitavia, NIM 03, Diatitis Mulyaningsi, NIM 10, Dwi Mufariha, NIM 17, Ernidiana, NIM 32, Alfiroma Sadah, NIM 37, Fitriatus Solihah, NIM 47, Faridatus Salamah, NIM 50. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mortalitas. Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian atau karena akibat yang spesifik pada suatu populasi. Mortalitas berbeda dengan morbiditas. Sedangkan morbiditas adalah kondisi seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan mengganggu aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, konsep-konsep mortalitas akan dijelaskan oleh Mbak Farida. Saya Faridatus Salamah, NIM 50 akan menjelaskan konsep-konsep mortalitas. Yang pertama, yakni neonatal death, adalah kematian yang terjadi pada bayi yang belum berumur 1 bulan. Mengacu pada kematian janin atau neonatus dan merupakan dasar untuk menghitung tingkat kematian perintal. Variasi dalam definisi yang tepat dari kematian perintal dapat dijumpai khususnya mengenai masalah inklusi atau pengecualian kematian dini janin atau kematian neonatal. WHO mendefinisikan kematian perintal sebagai jumlah kelahiran mati dan kematian pada minggu pertama kehidupan per 1000 kelahiran total. Periode perintal dimulai pada 28 minggu lengkap atau setara 196 hari kehamilan dan berakhir 7 hari setelah kelahiran. Yang kedua yakni lahir mati atau stillbirth atau yang sering disebut kematian janin, fetal death, adalah kematian sebelum dikeluarkannya secara lengkap bayi dari ibunya pada saat dilahirkan tanpa melihat lamanya dalam kandungan. Menurut Kamus Kesehatan Kelahiran, mati adalah peristiwa atau kondisi yang terjadi sebelum eksklusi lengkap atau ekstrasasi, yaitu bayi mengalami kematian. Hal ini hasil fertilisasi dari ibu pada atau setelah usia kehamilan 20 minggu. Kematian ditandai dengan fakta bahwa setelah pemisahan tersebut janin tidak bernafas atau menunjukkan bukti kehidupan lainnya seperti detak jantung, denyut tali pusat, atau gerakan otot sukarela tertentu. Jika janin meninggal sebelum ke-28 disebut aborsi atau keguguran. Neonatal adalah kematian anak yang berumur antara 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun. Kontributor utama kematian postneonatal adalah malnutrisi, penyakit menular, kehamilan yang bermasalah, sindrom kematian bayi mendadak, dan masalah dalam lingkungan rumah. Yang terakhir yakni infant death atau kematian bayi adalah kematian anak sebelum mencapai umur 1 tahun. Sebagian besar kematian terjadi ketika bayi sedang tertidur, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kematian juga dapat terjadi saat bayi tidak sedang tidur. Penyebab pasti kematian ini belum diketahui, namun terdapat dugaan bahwa kematian mendadak pada bayi disebabkan oleh beberapa faktor berikut, yakni terjadinya mutasi atau kelainan gen, kedua gangguan pada otak, ketiga berat badan lahir rendah, yang terakhir infeksi paru-paru. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mufariha, saya akan menjelaskan tentang faktor pengaruh dalam mortalitas. Faktor pengaruh dalam mortalitas dibagi menjadi 2, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung atau faktor dari dalam ini dipengaruhi oleh beberapa variabel. Yang pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin yaitu banyak dari spesies makhluk hidup terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, umur. Yang ketiga, penyakit. Yang keempat, kecelakaan, kekerasan, bunuh diri, dan lain-lain. Faktor yang kedua yaitu faktor tidak langsung atau faktor dari luar. Faktor ini dipengaruhi oleh beberapa variabel. Yang pertama, tekanan, baik tekanan psikis maupun tekanan fisik. Yang kedua, kedudukan dalam perkawinan. Yang ketiga, kedudukan sosial dan ekonomi. Yang keempat, tingkat pendidikan. Yang kelima, pekerjaan. Yang keenam, beban anak yang dilahirkan. Yang ketujuh, tempat tinggal dan lingkungan. Yang kedelapan, tingkat pencemaran lingkungan. Yang sembilan, fasilitas kesehatan dan kemampuan penduduk tersebut dalam mencegah penyakit. Yang terakhir, yaitu politik dan bencana alam. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator mortalitas. Indikator mortalitas merupakan angka atau indeks yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Ada berbagai macam ukuran kematian, mulai dari yang paling sederhana sampai yang cukup kompleks. Kemudian, kematian atau mortalitas adalah peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Sedangkan morbiditas atau penyakit kesakitan adalah kondisi penyimpangan dari keadaan yang normal yang biasanya dibatasi pada kesehatan fisik dan mental. Pada kasus tertentu, morbiditas ini terjadi secara terus-menerus atau morbiditas kumulatif yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ernie. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi angka kematian kasar. Angka kematian kasar atau crudite rate menunjukkan jumlah kematian setiap 1000 penduduk yang terjadi pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Angka kematian dasar berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk dalam kurun waktu tertentu. CDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu CDR sama dengan M per P dikali 1000, yaitu CDR adalah angka kematian kasar dan M adalah jumlah kematian selama 1 tahun dan P adalah jumlah penduduk pertengahan tahun dan 1000 adalah konstanta. Kemudian ada juga kriteria angka kematian kasar atau CDR dibagi menjadi 3 macam, yaitu CDR kurang dari 10 termasuk kriteria yang rendah, dan CDR antara 10 sampai 20 termasuk kriteria sedang, dan CDR lebih dari 20 termasuk kriteria yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Tingkat kematian menurut umur atau age specific death rate adalah jumlah kematian penduduk pada tahun tertentu berdasarkan klasifikasi umur tertentu. Dapat dihitung dengan cara ASDR sama dengan DI per PMI kali K, di mana DI adalah jumlah kematian pada kelompok umur, PMI adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada kelompok umur, dan K adalah angka konstan yaitu 1000. Yang ketiga adalah tingkat kematian bayi. Bayi atau infant merupakan orang yang berumur 0 tahun atau dalam kata lain anak-anak yang masih belum sampai pada hari ulang tahunnya yang pertama. Dapat dihitung dengan cara IMR sama dengan DO per P kali 1000, di mana DO adalah jumlah kematian bayi pada tahun tertentu dan P adalah jumlah lahir hidup pada tahun tertentu, dan K adalah bilangan konstan 1000. Kriteria penggolongan tingkat kematian bayi dapat dilihat pada golongan lebih dari 125 dikatakan sangat tinggi, kemudian 75 sampai 125 dikatakan tinggi, 35 sampai 75 dikatakan sedang, dan kurang dari 35 sama dengan rendah. Untuk yang keempat ialah tingkat kematian anak, di mana bisa didefinisikan sebagai jumlah kematian anak dari umur 1 tahun sampai 4 tahun selama setahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun. Dengan demikian, angka kematian anak tidak menyertakan angka kematian bayi. Yang kelima ialah angka kematian ibu, di mana jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, dan nifas dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama dengan persen atau per mil. Dengan rumus, angka kematian ibu sama dengan PF per P kali 100, di mana angka kelahiran ibu sama dengan jumlah kematian ibu pada kelahiran, kehamilan, dan nifas. P sama dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama. Untuk angka kematian ibu ada 2 ukuran, yaitu 1 maternal mortality rate sama maternal mortality ratio.
Untuk yang pertama adalah maternal mortality rate, di mana banyaknya angka kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lainnya. Pada suatu periode atau tahun per 100.000 perempuan yang mempunyai resiko mengalami kematian tersebut pada periode atau tahun yang sama. Nah, untuk jumlah perempuan pada umur 15 sampai 49 tahun bisa disebut juga atau jumlah orang yang mempunyai resiko mengalami kematian karena kehamilan atau persalinan sesuai dengan definisi angka kematian ibu. Nah, untuk yang kedua ialah maternal mortality ratio. Ukuran yang mengidentifikasi status kesehatan seorang perempuan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar, dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima perempuan. Kedua, resiko kematian ibu di antara perempuan yang sedang hamil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data mortalitas. Sumber data mortalitas sendiri, cara untuk mengetahui sumber data kematiannya dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, di antaranya sistem registrasi vital. Di sistem registrasi vital ini, sistem ini mencatat kejadian kematian segera setelah peristiwa kematian tersebut terjadi dari waktu ke waktu. Lalu, sistem registrasi vital ini di Indonesia yang ada baru bersifat lokal dan terbatas pada beberapa tempat tertentu saja, dan masih belum mampu mencatat semua kejadian kelahiran dan kematian di tempat tersebut. Yang kedua yaitu sensus dan survei penduduk. Di kejadian ini, kematian dicatat sekian lama peristiwa kematian itu terjadi. Data digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk langsung atau direct mortality data. Yang kedua bentuk tidak langsung atau indirect mortality data. Yang ketiga yaitu penelitian. Di dalam penelitian kematian, penduduk biasanya dilakukan bersamaan dengan penelitian kelahiran yang disebut dengan penelitian statistik vital. Dan yang keempat yaitu perkiraan atau estimasi. Di dalam perkiraan tentang jumlah kematian dan kelahiran ini didapatkan dari sensus penduduk yang telah dilakukan.